Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhara Atsharul Qudwa dari kelas 12 APL 2 ingin mempersembahkan hikmah saya untuk berpartisipasi dalam lomba peringatan Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita lantunkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita diberikan nikmat iman, nikmat syukur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Islam. Kemudian marilah kita haturkan sholawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau lah kita telah mengenal Islam sampai saat ini, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya untuk memberitahu bahwa dalam rangka Isra Mi'raj ini saya membawakan tema khitbah yaitu Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj? Bagaimana awal bermulanya? Bagaimana terjadinya? Dan kapan terjadinya? Isra Mi'raj sendiri tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1. Antum semua bisa buka surat tersebut. Saya izin untuk membaca Al-Quran ya. Untuk membaca ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami, sebagian besar tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra wal Mi'raj. Isra merupakan perjalanan suci Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota suci Makkah menuju Masjidil Aqsa di kota suci Madinah, di kota suci Yerusalem, Palestina, dalam waktu satu malam menggunakan kendaraan buruk. Dalam hal ini Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril, dan kemudian beliau sempat singgah di beberapa tempat untuk melaksanakan salat. Salah satu tempatnya ada di Bethlehem, Tursina, dan kemudian dua tempat lainnya. Mi'raj merupakan perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha, masih menggunakan buruk bersama malaikat Jibril. Dalam perjalanan ini Rasulullah bertemu dengan 6 nabi di berbeda langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf.
Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan yang terakhir di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah mengalami beberapa godaan-godaan. Salah satunya Rasulullah saat itu diminta untuk memilih antara minuman khamr apa susu. Tapi Rasulullah memilih susu. Masya Allah. Dan selain itu Rasulullah mendapat godaan-godaan dari setan, iblis, kemudian dari perempuan-perempuan penggoda. Alhamdulillah beliau mampu melewati itu semua, dan kemudian Rasulullah sudah berpisah dengan malaikat Jibril saat memasuki Sidratul Muntaha. Di sana beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholat, diberikan perintah oleh Allah yaitu sholat 50 waktu dalam waktu 1 hari. Kemudian Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan pada Rasulullah untuk memperhatikan kemampuan dari umat Rasulullah. Rasulullah pun kembali kepada Allah di Sidratul Muntaha, kemudian memohon untuk diringankan perintah tersebut. Allah pun meringankan sehingga perintah sholat hingga saat ini yang sering kita laksanakan mendapat perintah dari Allah yaitu 5 waktu dalam 1 hari. Masya Allah. Awal mula bagaimana kita diperintahkan sholat begitu besar perjuangan Rasulullah menghadapi godaan-godaan yang belum tentu kalau kita yang mengalaminya kita mampu melewatinya. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang untuk mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang terjadi pada 27 Rajab ini, 27 Rajab pada tahun ke-8 Hijriah ini, untuk menjadikan kita, menanamkan diri pada kita mulai dari sekarang untuk tidak menyia-nyiakan waktu sholat, untuk tidak melalaikan waktu sholat, dan kemudian untuk tidak sholat bolong-bolong dan berusaha untuk menghusyukkan diri untuk sholat. Ketika sholat berusaha untuk tidak memikirkan seperti utang piutang, dan kemudian urusan-urusan duniawi lainnya. Sebab jangan lupa, sholat merupakan amalan yang dihisab pertama kali nanti ketika di yaumul akhir. Peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmahnya, banyak sekali yang dapat kita ambil. Selain dari perintah sholat, kemudian kita pun harus memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan ujian iman bagi kita. Karena apa? Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Sebab ketika kita menelaah terus-terusan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin dalam terjadi waktu 1 malam, namun sesuatu yang dapat ditolak ukur oleh akal itu berbeda dengan sesuatu yang telah ditolak ukur oleh keimanan. Isra Mi'raj harus kita melihatnya, menanggapinya dari hati, dari iman ataupun dari keyakinan itu kita sendiri. Oleh karena itu, semoga peristiwa ini mempertebal keimanan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, dan semoga Allah mengangkat wabah ini, pandemi corona ini, pandemi covid ini, untuk segera kita bisa bertemu secara tatap muka, secara normal,
Amin amin ya Allah. Mari kita tutup. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada khilaf maupun kesalahan, karena sebenarnya sejati-jatinya kebenaran adalah milik Allah dan sejati-jatinya kesalahan adalah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.